Inilah prosesi pemakaman jenazah Nenek Maria dan cucunya yang menjadi korban kebakaran yang menghanguskan rumah miliknya di Kampung Nanggung, Desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nenek berusia 65 tahun dan cucunya yang masih berusia 10 tahun ini dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kedua korban tidak bisa diselamatkan meskipun sudah berusaha ditolong warga. Sementara suami korban berhasil menyelamatkan diri melalui pintu samping. Menurut tetangga, saat peristiwa berlangsung, korban tengah tertidur. Cucunya sama neneknya itu emang udah tidur pulas. Terus si bapaknya mah belum lama ke kamar mandi, tapi dia tiduran lagi. Waktu itu mah belum ada api. Gitu. Tidak hanya menelan korban jiwa dan menghanguskan bangunan rumah, kebakaran juga menghanguskan 2 unit motor serta barang berharga lainnya. Kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik ini sulit dipadamkan warga lantaran jauhnya lokasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Api menghanguskan rumah 2 lantai di Jalan Cilandak Bawah 2, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan isi seluruh rumah. Diduga api berasal dari salah satu sofa yang terbakar di lantai 1, kemudian api merambat ke lantai 2. Menurut keterangan saksi, api tiba-tiba muncul dari lantai 1 rumah kemudian melalap habis hampir seluruh bangunan. Sementara baru terlihat ada sofa yang terbakar, namun untuk kepastiannya ya itu belum bisa ditentukan dan mungkin masih proses dalam penyidikan. Ya. Api berasal dari sofa, ya. Entah sofa itu dari mana atau kena panas atau apa, ya masih dalam proses penyelidikan. Api awal dari lantai 1 dan merambat sampai ke lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, hari ini ratusan jemaah umrah Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah antusias sekaligus terharu bisa menunaikan umrah perdana di masa pandemi COVID-19. Dengan penuh semangat dan sukacita, 419 jamaah umroh berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta sebelum diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Mereka sangat antusias sekaligus terharu akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Hari ini merupakan keberangkatan jemaah umroh perdana di tengah pandemi setelah lebih dari 1 tahun tidak ada keberangkatan jamaah dari Indonesia. Takbir! Allahu Akbar! Prosedur kita menggunakan kebijakan one gate policy, yaitu 1 pintu. Jamaah 1 kali 24 jam sebelum berangkat berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede untuk dilakukan screening kesehatan, yaitu cek kesehatannya, dicek sertifikat vaksinnya, kemudian dilakukan PCR. Yang melakukan PCR adalah dari Rumah Sakit Kartika Pulmas sesuai dengan rekomendasi pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya para jemaah dikarantina di Asrama Haji Pondok Gede selama 1 hari. Kemudian setibanya di Tanah Suci, mereka kembali dikarantina selama 5 hari dan wajib mematuhi protokol kesehatan ketat. Vaksinasinya sudah otomatis by system, tidak dicek. Proses imigrasi tidak lebih dari 5 menit. Kemudian pengambilan barang begitu cepat, mereka punya target. Pertemuan kami terakhir dengan jajaran Kementerian Haji di Bandara Madinah kemarin, mereka punya SOP. 1 jam semenjak jamaah landing di pesawatnya landing, mereka punya kewajiban dalam 1 jam jamaah tersebut sudah menyelesaikan semua prosedur pemeriksaan, imigrasi, pengambilan bagasi dan sudah berada di bis. Sepulang dari Tanah Suci, nantinya para jemaah umroh wajib mengikuti karantina kembali sebagaimana yang diatur pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 109 calon jemaah diberangkatkan pada kloter kedua keberangkatan perdana ibadah umroh di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Calon jemaah akan transit di Doha sebelum melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Berikut laporan reporter Camar Haenda dari pintu keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta.
Pemirsa, hari ini merupakan hari perdana di mana pemerintah telah memperbolehkan kembali untuk ibadah umroh yang juga dilakukan pada 8 Januari 2022. Berdasarkan pemantauan kami, memang pada siang hari tadi sudah berangkat sekitar 423 jemaah dengan menggunakan maskapai Lion Air, dan untuk kloter kedua ini akan berangkat sekiranya sebanyak 109 jemaah dengan menggunakan Qatar Airways. Dan memang tepat di belakang saya ini sejumlah calon jemaah sedang menunggu untuk keberangkatan yang akan dilakukan pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan pula, memang tadi kami sempat berbincang dengan pihak dari travel yang mengelola jemaah, bahwasanya ini jemaah diberangkatkan nantinya akan transit terlebih dahulu di Doha ataupun di negara Qatar, dan nantinya akan melanjutkan perjalanan kembali. Dapat kami sampaikan pula bahwasanya nanti setibanya mereka berada di Madinah, mereka akan melakukan karantina selama 5 hari. Setelahnya nantinya diperbolehkan untuk melakukan ibadah selama 11 hari ataupun ibadah umroh. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan serta antusiasme dari jamaah serta prosedur yang sudah dilakukan, sudah bersama dengan kami Bapak Abu Uwais selaku koordinator dari calon jamaah. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Masya Allah, tabarakallah. Baik, bisa dijelaskan bagaimana antusiasme dari calon jemaah saat ini? Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Inilah yang kami tunggu-tunggu, masyarakat seluruh Indonesia ya, yang alhamdulillah hari ini kami bisa memberangkatkan 109 jemaah dari Jannah Firdaus. Alhamdulillah begitu luar biasa. Kami memberangkatkan calon jemaahnya, ada yang dari Makassar, dari Palembang, dari Bekasi, dari Garut, dari Sidoarjo, dari Jember. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Begitu luar biasa animo masyarakat. Inilah yang kita tunggu-tunggu hari ini gitu ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga perjalanan umroh kali ini Allah makbulkan kepada seluruh jamaah yang berangkat hari ini di tanggal 8 Januari tahun 2022. Masya Allah, tabarakallah. Untuk prosedur sendiri bisa dijelaskan bagaimana hingga mereka nantinya akan tiba di Madinah itu seperti apa? Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kami memberangkatkan calon jemaah yang 109 itu pakai Qatar Airways. Tentunya karena menggunakan pesawat Qatar, ada transit di Doha, dan insya Allah transitnya tidak lama, hanya 1 jam 50 menit saja. Dan setelah itu langsung melanjutkan perjalanan ke Madinah. Alhamdulillah, dan tentunya kita mengikuti seluruh rangkaian aturan yang diberikan atau diterapkan di Indonesia ataupun di negara yang kami kunjungi. Tentunya di Doha ataupun di Madinah dan di Mekah, insya Allah. Untuk prosedur ini sudah dilakukan, kemudian nantinya masyarakat akan kembali ke Indonesia kembali. Nah, setelah jemaah pulang dari Arab Saudi kemudian ke Indonesia, apa regulasi yang nantinya akan dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah itu seperti apa? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari kemarin kami mendapatkan informasi bahwa kedatangan dari luar negeri baik dari manapun itu akan kena karantina 10 hari. Dan alhamdulillah kebijakan pemerintah menurunkan jadi 7 hari. Dan ini merupakan satu kabar gembira buat kami, gitu ya. Jadi setelah kepulangan umroh, jadi jemaah tidak terlalu lama untuk di karantina. Insya Allah jemaah kami taat, dan mudah-mudahan seluruh jemaah yang berangkat hari ini kan jadi perwakilan dari travel yang memang sudah hampir 2 tahun ini, gitu, berhentilah, gitu. Masya Allah. Terima kasih Pak atas informasinya. Semoga lancar selalu. Amin. Baik. Ya, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami dengan koordinator dari calon jemaah umroh yang akan berangkat pada hari ini. Dan dapat kami sampaikan pula bahwasanya pemerintah sudah mencatat sebanyak 59.000 calon jemaah yang belum diberangkatkan untuk berangkat umroh tahun ini. Dan tentunya kita berharap agar pandemi COVID-19 segera berlalu, dan tentunya yang paling penting adalah penerapan protokol kesehatan, utamanya agar tidak terjadi lonjakan COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Camar Haenda Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pesinetron yang juga kekasih Dinda Kirana, Naufal Samudra, ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Namun Naufal hanya berstatus sebagai saksi. Pesinetron Naufal Samudra ditangkap di kediaman orang tuanya di kawasan Ragunan, Jakarta, Jumat kemarin. Saat ditangkap, Naufal tengah bersama kekasihnya sesama artis Dinda Kirana. Namun Dinda tidak ikut diamankan. Menurut polisi, Naufal ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis LSD.
LSD merupakan narkotika sintetis yang dibuat dari sari jamur kering yang tumbuh di rumput gandum dan biji-bijian. Yang bersangkutan memang sebagai pengguna, tetapi pada saat diamankan, yang bersangkutan tidak sedang menggunakan dan tidak memiliki barang bukti baik yang ada di dalam tubuhnya maupun di dalam rumahnya. Kemudian hasil tes urinnya juga negatif. Sehingga terhadap Saudara Noval, ya, penyidik telah menentukan statusnya yaitu sebagai saksi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan rehabilitasi kepada yang bersangkutan kepada rumah sakit atau RSKO yang ada di Cibubur. Karena udah mengingatkan saya kembali, memang sekarang posisinya saya sudah bersih dan karena ada kaitannya sama kasus kemarin, makanya saya diberi edukasi sama Polda Metro Jaya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya sama Polda Metro Jaya. Penangkapan Noval terkait narkoba bukan kali pertama. Noval pernah berurusan dengan polisi dalam kasus yang sama pada April 2020 lalu. Dari Jakarta, Nasta Safrina, Dharma Pandularas, iNews melaporkan. Pemirsa, pemotor yang terpental dari flyover Pesing Jakarta Barat dikenakan sanksi tilang oleh polisi karena melanggar rambu larangan melintas. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.